bertobat, Saya Nora. bertanya, perempuan Sunda duluan masuk surga atau perempuan Aceh? Terserah siapa yang penting Kan nggak tahu bertobat. dia. Siapa yang bertobat itulah yang punya surga. Bukan seperti kamu, Nora, sudah Kau tidak jawab. bertobat. Kira-kira ketika Menyembah Yesus Allah yang bilang tidak kepada nampak. perempuan kanan itu anjing, itu gimana? Nora, Jawab Nora. dulu. Waktu perempuan kanan itu membilangkan anjing, itu gimana? Bagus. Bagus Karena ya, besar Yesus ya. imanmu kan katanya kan, karena besar imanmu ibu Loh, katanya karena kan. besar imannya dikatakan anjing. Makanya anaknya sembuh kan? Karena besar imannya makanya dikatakan anjing. Anaknya sembuh kan gara-gara itu kan? Nggak bisa diskusi. Imannya. Jangan diskusi. Udah. Turun kan? Aku bilang kalau saya bisa meludah kau, tapi kalau kau mendapatkan ludah rohani dari manusia bergondrong, ya mungkin. Ya begitulah. Tadi saya bertanya, ketika dia bilang katakan perempuan otaknya separuh, daripada saya dikatakan anjing, enggak lah. Mama kau aja dulu kau bilang, Ma, anjing, Ma. Mama anjing, sini Mama anjing. Nah, gitu. Senang nggak mamamu? Oh, ditampar kau. Ini tapi kok ajaran, katanya ajaran kasih, tapi kok bilang anjing? Gitu. Yang, oke, kita lihat hadisnya ya. Itu kesimpulan hadisnya itu ketika mengambil keputusan sebenarnya. Karena menggunakan perasaan perempuan itu. Alah, otoman yang nggak ngeprank. Nih, ini hadis, nggak ada Al-Quran. Wanita kurang akal dan agamanya. Rasulullah bersabda, tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan keteguhan lelaki yang teguh. Melebihi kalian, wahai para wanita. Maka para wanita bertanya kepada Nabi, apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bukanlah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah lelaki? Mereka menjawab, ya benar. Nabi melanjutkan, itulah kurangnya akal, dan bukanlah wanita jika haid ia tidak sholat dan tidak puasa? Betul. Karena apa? Karena laki-laki itu tidak bisa disetarapkan dengan perempuan. Gak boleh. Gak bisa. Tanggung jawab seorang laki-laki itu sangat besar kepada istri dan anak-anaknya. Jadi seorang istri itu tidak diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya dan dirinya. Kecuali dia kalau statusnya sudah janda. Maka dikatakan akalnya setengah, kenapa? Karena dia tidak berkewajiban, beda dengan seperti laki-laki. Masalahnya kau punya akal, tapi nggak digunakan. Gitu loh. Ini maksudnya begitu. Kenapa ya? Kalau dikatakan kami akal separuh itu bukan kehinaan. Tetapi Allah sudah menghinakan seburuk-buruknya makhluk binatang. Di sisi Allah itu adalah orang kafir. Kau dihinakan oleh Tuhan kami loh. Gimana sih? Bagaimana Allah memuliakan wanita? Makanya kami diwajibkan untuk apa? Menutup aurat. Biar jangan nampak hina. Kalian enggak. Nih, ku bacakan. Ini kalian ya. Nih. Di dalam nih 1 Korintus 11. Apa dikatakan situ? Hina kalian perempuan. Tengoklah ya, bacakan ini. Aku hiasan kepala wanita. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Ada. Kalian harus menudungkan. Kenapa kalian tidak mau? Kalian bukalah itu. Kalian tengok Bunda Maria, ditudung kepalanya, ditutup. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah padaku apa yang kau mau dari hartaku. Kalian tengok Bunda Maria, ditudung kepalanya, ditutup. Kalau tidak mau kalian menudungkan kepala kalian, setidaknya dicukur rambut kalian. Dicukur. Itu katanya. Kata bebal kau. Karena itu adalah suatu penghinaan. Nah, terus begini. Sebab
Laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran yang kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki dan tidak ada laki tanpa perempuan. Pertimbangkanlah sendiri. Patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Nah itu. Ngeri ya. Ngeri lah. Ya, izinkan orang sapa bentar. Ini Iya, ya, silakan. Bang Karolali siapa nih? Islam Kristen Bang? Kristen dia. Oh, Ya, saya Kristen. oke. Izin bertanya. Silakan, Bang. Dari Al-An'am 108, di sini tertuliskan atau terjemahannya, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Maksud di sini umat bagaimana umat? Karena yang saya lakukan itu, misalnya ini beda dari, maksudnya bukan secara berkelompok ya. Karena kan misalnya Al-An'am. Ya, Bukan. Al-An'am, QS surah 6 ayat 108. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah. Yang di bagian kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Mana? Saya bacakan Di ya. kalimat kedua apa ketiga nih? Ya sebentar. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Nah, terus pertanyaannya? Iya, di bagian kalimat ini khususnya, ini kan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Maksudnya Ya. dengan umat di sini bagaimana Kak? Karena misalnya kan saya orang Kristen melakukan seperti yang dibuat oleh Kak Seto yang Islam juga, karena beliau juga mempraktikkan pola nabati dalam hidupnya. Nah ini kan jadinya kami kan ini bukan umat apa ya, bukan umat Kristen mainstream, dan Kak Seto juga bukan umat Islam mainstream. Jadinya ada juga orang Hindu yang melakukan seperti kami. Jadi kami ada titik temu perilaku kami. Nggak usah terlalu panjang, Bang. Ini kan dikatakan begini. Dan kami, tunggu dulu. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Allah menjadikan. Jadi mereka melakukan pekerjaan mereka, silakan. Tetapi ini kan ada berikutnya. Kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Dan nanti akan dipertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat. Gitu loh, Bang. Ya, jadi maksudnya Sekarang begini, Bang. Ketika Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan, kalian menganggap baik atau tidak? ya bukan itu detailnya sih. Loh, Hanya saya melakukan memilih pola nabati. Kak Seto juga pola nabati. Ada orang yang apa lain. nabati nih? Aduh, lari ke makanan pula. Saya nggak suka nabati, Bang. Oh, iya. Kamu baca pertamanya, janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa adanya pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Jadi, ya, kita tuh dilarang memaki sesembahan tanpa adanya ilmu. Sembarang aja memaki tanpa ada dasar ilmu. Begitu loh. Contoh, umat Kristen selalu ya menafsir-nafsirkan Al-Qur'an, hadis sesuka hati mereka tanpa ada landasan ilmu. Disuruh baca Arabnya tidak tahu. Yang dibaca terjemahan. Itu pun langsung menyimpulkan. Begitu. Nah, ketika kamu menganggap menyembah manusia itu baik, Allah tuh membiarkan. Tapi nanti suatu saat akan ada konsekuensinya. Begitu loh. Karena ini kan tertulis di sini menganggap baik pekerjaan. Pekerjaan di sini kan banyak. Menganggap baik pekerjaan Banyak siapa? kan di pekerjaan ini. Pekerjaan mereka yang apa mereka lakukan? Nah, ya misalnya contohnya kami memilih untuk nabati saja, tidak hewani. Apa nabati? Kan Itu kan jadi pekerjaan. makanan lah, Bang. Lepas makanan sini. Maaf kalau dianggap bahas makanan, karena ini kan bukan semata-mata makanan sebenarnya saya anggap, karena keberpihakan juga. Aduh, Bang, kalau kamu mau vegetarian silakan, Bang. Kalau kamu mau jadi daging-dagingan silakan, Bang, nggak masalah. Sekarang yang di sini apa yang dilarang Tuhan jangan dikerjakan. Apa yang menjadi perintah Tuhan dilaksanakan. Gitu loh, Bang. Allah mengharamkan makan B2 yang nggak dimakan. Allah mengharamkan binatang bangkai diharamkan. Memakan darah diharamkan, nggak dimakan. Ya oke. Gitu loh, Bang.
Karena saya anggap di sini kan saya melihat ada tertulis pekerjaan, jadi saya beranggapan banyak pekerjaan, banyak pilihan. Iya, pekerjaan apa Nah, saja, itulah Bang. banyak lah. Kalau di Islam begini, Bang, ya. Taati Allah, taati Rasul. Jadi apa yang diharamkan oleh Allah itu perintah, jangan memakan ini, kami tidak makan. Selebih dari itu bagaimana? Makanlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Itu loh. Ya baik-baik. Saya jadi lihat lagi di Al-Maidah 87. Al-Maidah 87, oke. 87 ya. Nah, di sini Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang melampaui batas itu yang sampai di sejauh mana? Melampaui batas. Janganlah tidak kamu melampaui haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Iya, yang tadi saya bilang berlebih-lebihan, Bang. Gak boleh itu. Ini kebanyakan begini, abangku, dengar ya. Ini kebanyakan ya, yang terjadi nih fakta. Pada waktu kita ya menjalankan ibadah puasa. Nah, kita berbuka itu dengan banyak-banyak menu. Kita hantam semua. Nggak boleh, itu sudah melampaui batas. Karena apa? Ujungnya adanya nanti apa? Penyakit. Tidak boleh terlalu kenyang. Jangan juga, itu penyakit. Jangan juga terlalu lapar, itu penyakit. Oh, itu Tapi istirahat itu tidur tidak boleh berlebihan. Intinya jangan berlebihan, Bang. Segala sesuatu jangan berlebihan. Soal pakaian, soal sesuatu, itu nggak boleh berlebihan, Bang. Baik. Cukup dulu sampai di situ. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Oke, ada lagi, Dek? Ya, gantian lah boleh. Terima kasih. Oke, taat Rasul berarti taat pada Allah. Ini kan bongok kan, kayak gini kan. Taat Allah berarti taat juga kepada Rasul. Bukan taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Taat kepada Allah berarti taat juga kepada Rasul. Karena Rasulullah yang menyampaikan wahyu. Firman, petunjuk, syariat, aturan, hukum, perintah. Siapa yang menyampaikan itu kalau bukan Nabi dan Rasul? Gimana sih? Nah, saya ingat. Permisi, izin lagi. Terima kasih. Izin lagi ya, saya mau tanyakan ini mengenai semoga terkait dengan ayat di Al-Maidah tadi barusan mengenai prinsip hidup zuhud. Itu bagaimana itu? Tolong diperjelas lagi. ZUHUD, zuhud. Oke. Kelihatan sini. Oh, ini terlalu apa kali loh, Dek. Ini sudah terlampau jauh. Zuhud itu terlalu jauh itu. Apakah pula Itu maksudnya yang tidak memikirkan dunia lagi. Gitu. Dia hanya mengutamakan akhirat. Aduh, bentar aja, Bun. Ini tunggu. Ya, kau taping itu bagus-bagus lah. Taat sama ibumu, taat berarti itu Tuhanmu. Yang kalian aja yang taat sama Roh Kudus jadi kalian Tuhan kan, yang Roh Kudus jelas wanita, bodoh. Itu Bang Karo. Zuhud itu sudah ilmu apalah itu ya. Dia itu tidak memikirkan duniawi lagi. Dia menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan, kepada Allah. Dia hanya memikirkan akhirat. Itu sudah apa itu? Orang tawadu ya. Itu di surah Al-Qas tuh ayat 177 itu. Lebih fanatik. Entahlah, sudah marifat itu. Iya, makanya saya tidak mau menerangkan itu. Yang lain lagi, Bang Karol. ya mohon maaf ini seputar itu saja sih yang saya di otak saya. Jadi radar saya seputar itu. Oh ya, bisa tidak orang pertanyaannya, bisa tidak orang di luar Islam mempraktikkan zuhud? Di luar Islam nggak bisa, Bang. Dia harus beriman kepada Allah dan Rasulnya dulu. Zuhud itu tidak melakukan pekerjaan duniawi lagi. Dia hanya mikirkan akhirat, bagaimana dia mengumpulkan amal ibadah dia. Itu aja. Gimana ya? Itu yang hanya memikirkan akhirat sajanya itu. Itu kalau saya jujur pribadi nggak sanggup juga. Tadi dua ayat yang abang bawakan itu jangan abang samakan bang ya, itu penyampaiannya berbeda bang. Yang di Al-Maidah tadi itu tentang konsep tentang ini bang ya, dunia bang ya. Makanya dalilnya itu innamal mubadziri kanu ikhwannya syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu serupa dengan setan. Makanya dikalimatkan di situ Rasulullah bersabda bahwasannya makanlah kamu sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Artinya jangan sampai kita melampaui batas. Kayak disampaikan karena orang jangan beli pakaian tuh kamu beli semuanya tapi tidak kamu gunakan. Itu kan innal mubadziri ikhwannya syayatin. Serupa dengan setan yang abang bawa
diungkapkan di surah Al-An'am tadi itu tentang konsep ini, penjelasan daripada iman Tuhan. Yang kau tuhankan tadi kau anggap baik, tapi benarkah itu Tuhan sebenarnya? Kan begitu tadi penjelasannya. Jangan dicampur adukan bang kedua sisi bang, begitu. Bukan debel ini diambil dari sana diambil dari sini, nggak kayak gitu bang ya. Bang Olong, assalamualaikum Bang Olong. Waalaikumsalam Bang Sal. Abang mau tanya sama si Carol, tanya aja bang, nggak apa-apa bang. Enggak, aku sih nggak pernah tanya ya. Cuma aku tadi ada ngomong dikit agak kasar karena aku nggak suka lihat kepingan gitu. Masa dibilang mamanya jadi Tuhan kan? Ya bang, baik hubungannya bang. Nah, emang mereka ya jelas-jelasnya mengandung Roh Kudus yang melahirkan Bunda Maria. Jelas itu Roh Kudus perempuan. Dituhankan pula lah itu. Nah, jadi keimanan mereka tuh mengikuti perintah dan ajarannya berarti menuhankan. Ketika tidak mengikuti perintah guru dan mengikuti ajarannya berarti dia menuhankan guru. Di sekolah berarti orang-orang Kristen ini menuhankannya guru itu. Kan ada aturan di sekolah kan, kamu nggak boleh pakai baju keluar, kamu harus rambut pendek, sepatu mesti hitam. Kan begitu dulu kan aturan kan? Apa ya? Nggak pakai akal gitu ujung-ujungnya. Nah, Ryan 01, ngapa lah belakang tapping itu tadi? Orang diskusi malah tappingnya nih, udah tapping nggak benar tuh. Saya bilang biar nggak ada kesalahan diskusi tuh, tapping itu yang benar-benar enak, jadi diskusinya enak. Kalau ngambil kesalahan ya udah, saya bilang dari berapa bacaan itu bisa ambil kesalahan semua loh, benar. Masa nggak mau? Bang Karul mau ditanya lagi apa bertanya bang? Bang Karolal. Oh ya. Monitor. Abang mau ditanya apa bertanya? Coba mau tanya apa dengan saya? Mungkin saya bisa menjawab. Abang Kristen kan? Tapi mohon maaf, radar saya seputar foto profil saya. Paham. Dia itu hanya tentang makanan ya, dia enggak. Tapi bukan tentang makanan sih sebenarnya. Yang saya praktekkan bukan hanya tentang makanan, tapi keberpihakan. Jadi kalau tidak perlu dikorbankan, tidak perlu dikorbankan. Karena ketika mengorbankan itu, bagi saya itu sudah mempertuhan, malah jatuh pada mempertuhan lidah dan perut. Sementara mempertuhan lidah dan perut itu ada warningnya, alarmnya di Filipi 3 ayat 19 untuk jangan mentuhankan lidah dan perut, dan jangan kiranya aib itu menjadi kemuliaan. Bukan, tadi aku kan tertarik sama pembahasanmu masalah tentang nabati itu kan kamu yang menyukai nabati, bukan semua orang menyukai nabati, berarti tidak bisa disandingkan nabati itu jadi suatu keimananmu kan begitu kan. Begitu juga konsep ketuhanan itu bro, konsep ketuhanan itu pasti tunggal, semua orang pasti terjebak. Nabati ke ketuhanan terlalu jauh dari radar saya. Iya, kan kamu kan yang bawa ke nabati sama kan orang, nggak nyambung kan? Kau sendiri dia nggak nyambung. Nah, saya membawakan nabati, tapi bukan soal ketuhanan. Buset. Iya, dia nggak masuk ke situ. Dia nggak masuk ke situ. Tapi bagi saya, kalau sampai bisa juga malah menuhankan lidah dan perut, nah itu sudah masuk ke ketuhanan. Kalau sampai menuhankan lidah dan perut itu bukan mentuhankan yang benar, jatuh pada menuhankan lidah dan perut kan, bukan Tuhan yang benar itu lidah dan perut. Jadi gini aja, jadi apa nih yang pengen ditanya darimu nih, gitu aja deh. Yang ingin ditanya dari saya? Ya, apa yang bisa ditanya darimu? Apa arti tuhankan lidah dan perut mungkin? Atau apa ya? Enggak, giliran orang mau bertanya tentang imanmu, konsep keterbatasannya kamu buat. Tetapi kan ketika kamu bertanya tentang Islam, kamu tuh bebas gitu. Berarti kan saya tidak terlalu mendesak-desak juga kan? Apa Iya. saya bertanya? Benar.
Jadi kalau dibahas tentang misalnya nubuatan gimana? Nubuatan contohnya apa? Contohnya Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Ya, contohnya kan sebelum nubuatan itu berarti diambil dari kesimpulan perjanjian baru kan begitu kan? Ya, nubuatan Yesaya 11 ayat 6 sampai 9 saja. Mengapa tidak langsung itu? Bukan gitu Bang. Kau naik aja saya minta datanya di mana naik aja, saya sudah jambak kau, naik aja. Ayo kita bahas. Bentar bang ya, biar si S dulu nih naik. Karena abang ini nggak mau nih, abang ini kan maunya nabati aja. Tapi sekali lagi saya disclaimer ya, nabati bukan hanya soal nabati semata-mata, tapi ini soal keberpihakan, soal tidak mengorbankan yang tidak lagi patut dikorbankan. Yes, soal yes. yang dalam. Jadi bentuk pengorbanan itu gimana pandangan abang bang? Oh bentar bang, ada si S dulu bang. Ya, silakan. Silakan, mau ditanya di mana? Saya mau tanyakan ayat itu aja tadi, Bun. Ayat itu kan bukan Quran. Quran atau hadis? Jadi saya nggak tahu itu hadis atau Quran atau apa, yang jelas bisa diterangkan nggak? Bisa. Ya, hadis apa, nomor berapa? Ya tadi kan saya sampaikan. Enggak, saya nggak baca, banyak typingan di atas. Hadis apa? Al-Kubra 472. Al-Kubra 472. Oke. Saya mau tahu aja itu hoax atau beneran itu. Iya. Al-Kubra ya. Belum. Itu hadis palsu Kak Nora. Oh, kalau itu ya. Pengen tahu aja. Iya, nggak apa-apa. Bersama-sama semua juga paham kan gitu, itu palsu atau gimana? Sunan Al-Kubra. Ya, 472. Karena lumayan viral juga itu. Bisa nggak tunjukkan dulu dia dari link mana dia menjelaskan? Saya hanya lihat di seliweran aja di TikTok, Bu. Oh, itu yang membuat itu siapa? Bisa dicari itu, Bu. Di apa Iya. di TikTok saya juga. Oh, bukan. Kalau landasan seperti kayak gitu kan, saya juga nggak bisa terima, Bang. Nah, itu makanya saya bilang sebenarnya itu benar atau hanya apa Loh, aja. aturannya kan ketika kita menanyakan kebenaran kita catat dia sumbernya dari mana, linknya. Terus saya buka. Di sini Sunan Al-Kubra 472. Ini saya dapat Facebook di mana Facebooknya orang Loten. Itu masalahnya. Nah, sebenarnya aslinya apa isinya gitu? Kalau di sini aslinya itu tentang sholat berjamaah. Oh, gitu. Berarti Iya. itu hanya karang-karangan aja itu ya. Karang-karangan Ya, Loten saya aja. nggak tahu, makanya saya tanya linknya dari mana dulu, Bang. Benar Bisa tadi kita linknya. Ibu Nora bilang, memang saya lihat itu dari apa? Sepertinya dari Facebook atau apa ya? Kalau dari kayak gitu narasumber nggak bisa diterima, Bang. Gak jelas itu ya, Bun ya? Iya, karena kita kan harus tahu dulu sumbernya dari mana. Linknya link Enggak, apa? maksud saya kan nggak bisa buka. Coba Ibu bukakan, Bunda bukakan itu. Saya nggak apanya. dapat, Bang. Saya nggak dapat sumber hadisnya. Itu palsu. Hadisnya itu coba Bunda tampilkan gitu, yang biar jadi benar kelihatan gitu. Oke. Ini tadi kan Anda mengatakan Al-Kubra kan? Iya, Al-Kubra 472. Nih, Al-Kubra 472. Saya cari, Bang. Nah, ini yang membuat ini nih. Hadis Sunan Kubra jilid 3 472 oleh Abu Hurairah. Ini dari Facebook. Di mana Facebook itu Kristen. Terus yang kedua, As-Sunan Al-Kubra halaman 472, Maktabah Reza Arfani. Makanya saya pengen tahu linknya dari mana dulu. Nah, Sunan Al-Kubra ini dari Facebook juga. Nah, Sahih Muslim hadis 472. Ini yang baru ada. Nah iya, maksud saya Bunda, coba ditampilkan aja. Saya mau lihat sebenarnya apa isinya. Iya, yang mau gitu. ditampilkan itu yang mana, Bang? Ini Facebook. Masa saya buka dari Facebook, Bang? Emangnya nomor 472 itu banyak apa berubah-ubah isinya? Loh, Abang bilang ini kan hadis loh, Bang. Hadis, tapi ini yang memberikan linknya ini dari Facebook, Bang. Facebook Kristen. Nah, ini juga dari Facebook. Nah, ini Sahih Muslim, Bang. Tapi kan bukan Al-Kubra kata kalian. Nah, oke, kita klik ini. Nah, isinya apa? Kita lihat. Nah, Iya, tampilin Sahih Muslim aja, 472 Bunda. telah Itu menceritakan Al-Kubra kepada isinya kami, ini wanita wajib mandi jika mengeluarkan Lah itu mani. kan apa? Bukan Al-Kubra.
Abang paham nggak sih bang? Saya Nggak paham, minta saya. linknya bang, link. Abang tahu link nggak bang? Abang tahu link? Mungkin tahu beri Ini link. tahu kan? Nah, linknya mana? Biar saya buka dari sini. Saya nggak punya pula linknya itu. Saya tahunya linknya dari Nah, Facebook kalau abang nggak aja. punya, orang yang mencantumkan itu dia dapat linknya dari mana? Dibuat-buat itu. Gitu loh. Banyak di sini gitu loh. Karena saya juga apa gitu kan saya cari juga nggak ada isinya katanya gitu yang. Jadi kenapa sih? Makanya saya tanyakan linknya bang. Saya tanya linknya. Maksudnya kenapa nanya linknya, Bu? Biar kita buka hadis itu Nah, periwayatannya sekarang dari mana sampai sebenarnya kepada Nabi Muhammad. Itu ada nggak Bang, abang katanya? tahu hadis nggak bang? Hadis itu dikatakan hadis itu sahih kalau periwayatannya sampai kepada Nabi Muhammad. Makanya dikatakan dari ini disampaikan kepada ini, dari ini disampaikan. Nah ini sampai nggak kepada baginda Rasulullah? Mana linknya gitu loh? Ya, saya cari-cari nggak ketemu linknya. Berarti Nah, bohong. kalau nggak ketemu, kira-kira yang membuat konten ini umat muslim sendiri atau tidak? Kalau memang umat muslim sendiri, berarti dia kan ada sumbernya, bang. Sementara sumbernya tidak bisa didapat. Berarti dari mana ini? Gitu, bang. Oh gitu. Berarti memang Ya. hoax lah kayak Bu kan? Kan begitu. Biar kita Nah tahu ini dari sebenarnya mana. makanya saya mau pengen tahu yang itu isinya apa sih sebenarnya ayat tersebut, hadis tersebut. Nah, kalau saya baca ya, hadis nomor 472 yang tercantum dalam kitab Al-Kubro merujuk pada hadis dari Sunan Abu Daud tentang keutamaan sholat berjamaah. Serta ada juga yang merujuk pada hadis nomor 472 dalam Sahih Bukhari tentang sholat di depan tiang atau tentang sholat malam. Karena tidak ada kitab Al-Kubro yang spesifik, nomor hadis ini perlu diverifikasi ke kitab aslinya, seperti Sunan Abu Daud atau Sahih Bukhari. Hadis dari Sunan Abu Daud nomor 472 keutamaan sholat berjamaah. Hadis dari Sahih Bukhari nomor 472 sholat di depan tiang. Hadis dari Sahih Bukhari nomor 472 sholat malam. Nah ini banyak bang. Jadi yang mana linknya? Jadi isinya sendiri Al-Kubra 472 itu yang ada bahasa Arabnya artinya apa? Lo mana linknya bang? Aduh. Tanya linknya lagi. Kalau ya, Markus, ada kalau gitu. Markus 5:13 benar, setan itu dimasukkan ke babi, yang makan setan apa orang Kristen. Itu benar. Nggak, Ada linknya yang mau dalilnya. gini bang. Saya mau baca bahasa Arabnya. Ya, Gimana saya mau ngomongin buka linknya dengan biar saya benar baca ya, bahasa itu Arabnya? kata Ibu, diam aja. Enggak bang, Itu ngomong gini bang. Bunda. Saya buka hadisnya, saya mau baca bahasa Yang Arabnya. lainnya. Mana linknya bang? Bang, kami juga sopan, Bang. Maksudnya gini, Bang, linknya kasih tahu dulu, Bang, biar Uni bisa buka di situ. Iya, Link saya yang baca nanti tanya, bahasa link Arabnya. yang tanya. Yang jelas tunjukkan sama aku itu sekarang yang ada bahasa. Aduh, paham nggak sih bang? Berarti tahu Menghujat dia. mana? Dia tuh menghujat kak, maunya kakak tuh bacakan Al-Kubro itu yang dibuat Woten sendiri, biar kakak bilang Allah begitu. Sebenarnya nggak masalah loh. Kenapa Iya, nggak masalah. diturunkan? Siapa yang turunkan? Aku yang turunkan, nggak sopan gitu. Ditanya linknya kok malah larinya kemana-mana, buat bingung juga. Dia memaksakan Kak Nora membaca itu. Nggak apa-apa, Sal. Sebenarnya nggak apa-apa. Karena dia harus menunjukkan sendiri. Kalau dia nggak bisa menunjukkan, apa yang mau diapakan? Lah, Sal, aku mungkin gini, aku mikirnya. Ditanyakan, Gitu loh. dia tuh ditanyakan link, dia nggak ngerti. Biarin aja. Saya minta Yang linknya lain aja deh. diam itu. Saya ngomong sama Bunda Nora. Iya, Kalian saya diam minta linknya aja. Bang. Saya hanya baca melihat Arabnya, itu Bang. benar nggak? Itu aja. Kok heboh kalian? Bukan begini bang, hadis ini kan ada ribuan bang. Saya pun tidak bisa mengatakan benar atau tidak, karena saya bukan ahli hadis. Tetapi setidaknya saya bisa baca isinya Nah, apa. iya, Abang itu mengatakan benar atau dia. tidak. Tinggal ditunjukkan Nah, aja Bang. benar nggak Bang. itu yang diapakan Oten itu. Kalau nggak benar Saya ya nggak udah tahu, selesai. nggak ada linknya bang. Mana linknya? Kalau gitu begini bang, kalau memang itu buatan Noten, abang bisa tunjukkan linknya nggak? Saya buka dari sini. Kan Bunda Nora, tinggal tunjukkan aja itu ayat tersurat tersebut nomor 472 isinya apa itu yang terkandung di situ. Saya tadi aja. sudah baca bang, isinya tentang sholat berjamaah. Mana dia, tunjukin lah. Oke, nih. Kalau udah selesai kan itu aja. Oke, nanti saya mau juga tunjukkan ini ya, satu nih, oke. Nih, hadis nomor 472 yang tercantum dalam kitab Al-Kubro merujuk pada hadis dari Sunan Abu Daud. Nih, Sunan Abu Daud tentang keutamaan sholat berjamaah. Sudah, Al-Kubro 472.
tentang Iya. keutamaan sholat berjamaah. Nah, sekarang tunjukkan linknya yang seperti kau maksud itu di mana? Ya ampun, saya hanya mau lihat aja. Oh, Ada kalau itu enggak kan yang itu? udah saya tunjukkan, Bang. Ya, Nah, itu kan yang cuap-cuapnya. Mana di ayatnya? loh, kan udah dibuka Mana yang tadi tertulis? keutamaan sholat berjamaah. Tapi Bukan, kalau Bang. ini benar apa enggak, Bang? Yang ini mau saya tunjukkan ini, Bang. Nih, oke, ini ya. Aduh, ini ya, ini dikatakan begini. Ini tentang Yesus ya. Kawan-kawannya adalah perempuan, tapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin dan kaum lelaki yang tidak kawin memiliki satu dari 3 sebab, yaitu mereka tidak mampu menempuhnya, terus tidak terdapat gadis atau mereka secara natural homoseks. Betul nggak ini tentang Yesus kayak begini? Ya biarin aja apa yang dibilang orang itu. Siapa yang Bukan percaya orang itu, silakan. ini yang mengasih tahu si Rita Wahyu. Ya biarin aja. Nah, saya kasih tahu siapa si Rita Wahyu. Dia Islam atau Kristen? Nah, siapa Rita Wahyu? Ternyata Rita Wahyu adalah seorang penulis dan pengajar Alkitab Ibrani asal Indonesia. Ia menulis buku kenapa rupanya? Biarin aja. Dialah itu. Berarti Biar aja. begini. Kita juga nggak apa mau apa dibilangnya terserah dia. Loh, bukan mau apa. Berarti gini loh, Kristen saja seorang penulis Alkitabiah Ibrani yang sekolahnya udah sampai di luar negeri sana menuliskan bahwa Yesus kayak begitu karakternya. Ya biarin aja, dialah di situ. Kenapa? Nah, Mau sementara dipercaya terserah. Alkuro yang tadi kau bilang itu tidak Ah. terdapat di catatan Oke, hadis. ya sudah tutup. Benar, kalau nggak yang benar ya udah. Dan yang ngeringnya lagi, ini dikatakan begini loh. Ah, Ini apa dikatakan lagi? begini loh. Ah. Nah, ini ngeri kali nih Martin Luther loh. Ini Martin Luther punya Table Talk. Martin Luther, lanjut. ya, yang lebih parah lagi, Martin Luther juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam Table Talk-nya Luther 18 yang autentisitasnya tidak pernah diragukan, meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Arnold Land menulis, Wemer menyitir satu nukilan dari Table Talk di mana Luther menyatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalena, dan ketiga dengan perempuan yang diambil dalam perzinaan, yang dilepaskan begitu saja. Dengan demikian, Kristus yang begitu suci telah berzina sebelum meninggal. Martin Luther yang nulis ternyata. Ya biarin aja itu omongan dia suka-suka dia. Sementara yang kamu bilang Al-Kubro itu ternyata dari situs webnya Kristen. Aneh ya, Kristen menuliskan tentang hadis, ada orang umat Kristen yang menuliskan tentang bagaimana Tuhannya sendiri. Kan itu perbandingannya gitu loh. Iya, aku kan hanya mau menanyakan aja tadi itu. Iya, maksudnya begini loh. Kamu menanyakan, sebentar. Anda menanyakan soal hadis Al-Kubro yang dimana kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan mana linknya. Biar saya baca. Ternyata situs webnya tuh kebanyakan yang buat adalah kan saya jelas tadi bilang, coba situs webnya dijelaskan itu. Situs webnya Bagaimanapun itu ternyata yang buat itu adalah Kristen sendiri. Dan yang anehnya lagi, pencetus Kristen Protestan abad 16 yang bernama Martin Luther ternyata menulis nukilan di dalam Table Talk-nya yang nomor 18 bahwa Yesus itu adalah seorang pezina. Ngeri ya, pencetus Kristen Protestan sendiri loh. Hadis-hadis yang kita tahu ya, Abu Daud, Bukhari, Tirmizi, itu tidak pernah membuat hadis-hadis yang bagaimana akan menentang dengan Al-Quran. Ini pencetus Kristen Protestan sendiri. Jadi Jadi yang mengatakan apa? yang Mengatakan biarin aja. Kami nggak peduli, biarin aja lah. Bagaimana kamu nggak mau peduli? Yang mati di kayu salib saja kamu nggak mau peduli kok. Intinya kan dosamu ditebus gitu. Oh, jadi Bunda bilang nih yang membuat hadis yang mau dia baca tadi itu orang Kristen, Bang. Memang orang Kristen mengatakan bahwa singgasana bahwa Allah itu duduk di atas singgasana seperti babi. Katanya Nabi Muhammad yang mengatakan kayak gitu. Alah, Bagaimana mereka mungkin? Cobalah. Bagaimana dengar? Hadis itu ya, kalau sudah bertentangan dengan Al-Qur'an, itu tidak akan dikatakan hadis. Hadis itu merujuk kepada Al-Qur'an. Salah itu, Bunda. Mereka itu sebenarnya bukan mau baca hadis. Ujung-ujungnya pergi ke edis itulah ujung-ujungnya. Makanya itu ku bilang, dengan rasa kebencian mereka sampai mereka membuat hadis seperti itu loh. Nah, yang saya bingung begini, hadis itu pernah ditunjukkan. Kalau nggak salah sama Bang Ardi atau sama Bang Dio. Hadis itu ternyata nggak ada bahasa Arabnya. Sama sekali nggak ada bahasa Arabnya. Bagaimana mungkin sebuah hadis nggak ada bahasa Arab? Terus mereka tahu nggak yang namanya perawi? Sanadnya bagaimana? Mereka nggak bisa. Tiba-tiba mereka mengatakan Nabi Muhammad. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW mengatakan, dia melihat Allah duduk di singgasana seperti babi. Cobalah dulu. Sementara babi diharamkan oleh Allah. Kan? Bang Dio, ya. Tidak ada Arabnya. Perawinya pun nggak tahu siapa yang meriwayatkan. Kenapa tiba-tiba sampai kepada Nabi Muhammad.
Ya ketika itu saya perjelaskan katanya itu kan waktu perjanjian lama, setelah perjanjian baru udah dibolehkan semua. Asalkan didoakan katanya. Masya Allah. Nih ya. Ini dikatakan, Arnold the Revel again. Ini bahasa Inggrisnya. Tuduhan-tuduhan ini ada di ini ya. Berbicara tentang Yesus. Ini ya. Berbicara tentang Yesus pada konferensi The Modern Churchmen di Oxford tahun 1967. Canon Hugh Montefiore, pendeta Great Santa Maria, Cambridge, menyatakan. Pendeta sendiri loh yang menyatakan, ngeri kan? Bahwa Yesus seperti itu. Dan sangat disayangkan, Bapak proklamasi, bukan proklamasi, yang proklamirkan Kristen Protestan sendiri mengatakan Yesus itu image-nya dia sebelum dimetongkan berzina 3 kali, gitu loh. Jadi kayak begitu janganlah ya, jangan suka kali kebencianmu kepada Islam terus kau membuat seperti itu, gitu loh. Saya sudah tunjukkan isi hadisnya adalah tentang Alah, kepada jam semua nih. ya. Yang kata buka mungkin. Kau di atas SS, kau malah tapping kau di bawah SS. Buka mute-mu, nggak usah tapping di bawah. Nih, tengok ya, kebencian mereka inilah nih. Ini dari Facebook. Nih. Kenapa di mood saya punya? Nah, ini tengoklah nih kebencian ini Kristen ini ya. Nih, tengok ya. Kalau ini memang apa Muslim, mengapa babi diharamkan ini? Babi SWT sukanya berak sekebun, suci banget. Ih, kalian nggak benar itu, Bun. Itu nggak betul itu. Aku nggak terima itu, Bun. Kalau kayak gitu. Lah ini. Itu udah parah itu, Bun. Nggak benar itu. Kalau itu nggak benar itu. Loh, tapi kan ini kan apanya Kristen ini? Nggak tahu juga itu. Siapa yang bisa pastikan itu? Allah SWT. Jangan-jangan masuk Muslim pada sendiri yang Babi membuat SWT. itu. Buat Bang. apa? Bang, tidak ada umat Muslim yang berani kayak begini, Bang. Nih, profilnya. Tuh. Aduh. Ya kan nggak bisa dipastikan kan, Bun, kan siapa yang membuat itu? Loh, tapi kan postingannya itu semua memang postingan tentang Kristen, Bang. Iya, dari mana Bunda bisa memastikan itu Oten yang buat? Aku kena. Jangan-jangan yang pihak lain. Kenapa mesti Oten? Emang Oten, Bang? Lah, faktanya mana itu pasti itu Oten? Ini yang apa? Loh, sekarang saya tanya, Bang. Apa keuntungan umat Muslim mengatakan Allah itu babi, Bang? Iya, saya juga nggak berlogika, nggak akan mungkin Muslim bilang Ya gitu. udah. Jadi Terus itu yang lain? udah apa urusannya? Nggak ada urusannya, Bang. Lah, Loh, tanggung tadi siapa sudah itu? tunjukkan, Bang. Profil dia memakai baju biarawati, Bang. Loh, emangnya profil aku pun bisa aku buat face apa aku nanti wajah Bunda Nora ini? Apa beda apanya susahnya? Yalah, silakan aku bela sendiri, nggak masalah sama aku. Ya udahlah Bunda Nora. Kalau memang tak benar ya udah. Udah ya Bun ya, aku hanya menanyakan itu aja kok, yang lain nggak ada. Oke Bunda.
Ya. Ya. Oh, ya, terima kasih Bun ya. Berarti oke itu ya Bun ya. Ya, kalau Yesus terkutuk gimana bang? Setuju Ya nggak? Bang? udah, kau pasar ribu diam kau, bukan nama kau ngomong. Enggak, Ya, aku aku yang minta lain, kalau Bunda Yesus Nur aja terkutuk aku. gimana? Kamu setuju nggak Yesus terkutuk? Aku nggak ngomong sama kau, enak sama Ya, Bunda nggak Nur, apa-apa. ngomongnya enak, jelas, Yesus nggak ada terkutuk. kasar-kasar. Aku juga Aku nggak nggak ngomong kasar kasar. loh. Itu Biblemu Galati 3:13. Yesusnya terkutuk nggak situ? Ya itu kau yang bilang. Itu Biblemu yang bilang. Kamu nggak percaya tuh? Iya, yang dikutuk itu siapa? Yesus terkutuk nggak situ? Udah gila lah kau bilangnya apa Yesus terkutuk. Nggak mau ditanya. Loh, ya udah kau bilang kalau kau berpikiran begitu ya kau itu. Oke, yang di Galati 3:13 itu yang terkutuk siapa di situ? Nggak tahu aku itu. Terus apa mau kau bilang kalau nggak tahu aku? Ya udah gini aja. Balik kau ke pangkuan Bapak. Itu. Nggak menghujat cara kau bertanya dari tadi. Tujuan kau mau menghujat. Jangankan bertanya Bang Sal. Tapping dia di bawah untuk aku itu pun kan udah jelas.